Pertanyaan yang masih ditanyain, HP lipat tuh buat apa sih? Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 4, HP lipat terbaru dari Samsung yang harganya 13.500.000 untuk 8/128. Pilihan storage lainnya ada 8/256 dan 8/512GB. Harga ini dari distributor ponsel yang lebih murah 500.000 dari harga ofisialnya. Jadi kalau mau yang lebih murah langsung melimpir ke distributor ponsel. Nah, harga Z Flip 4 ini tuh juga lebih murah dari Z Flip 3 sebelumnya, padahal ada upgrade-nya loh. Tapi kok bisa dijual lebih murah gitu ya? Mau tahu apa aja yang upgrade? Tonton sampai habis. Saran dari gue sih, kalau kalian hobi foto-foto, bikin video atau download banyak aplikasi tapi jarang di backup, ambil varian 256GB atau 512GB bila perlu. Karena di bagian samping untuk slotnya, Z Flip 4 ini gak ada SD card dan cuma single nano SIM aja. Di video ini gue bakal banyak ngomongin soal HP ini sebagai POV yang pertama kali pakai HP lipat, terkhususnya Samsung Z Flip 4 ini. Karena kalau sebelumnya itu kan si Farid terus tuh yang pakai. Desain dan bentuknya gak banyak berubah dari generasi sebelumnya. Kalau Z Flip 3 punya finishing matte di frame dan glossy di backdoor. Sekarang kebalikannya, glossy di frame dan matte di backdoor. Wajib pakein case karena HP ini tuh sungguh licin pakai banget. Udah gue wanti-wanti sih, dipegang dengan sangat hati-hati. Pas mau bikin video malah jatuh dan lecet di bagian frame atas. Padahal dia udah pakai bahan armor aluminium yang diklaim lebih kuat dari aluminium biasa. Tapi ya karena ini emang jatuhnya di jalan pas mau ngeluarin kantong gitu ya, dan terjadilah drop test yang tidak disengaja. Yang kita tahu kalau HP lipat bakal banyak rongganya, tapi dia udah sertifikasi IPX8 loh, tahan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi saran dari gue sih ya jangan dipakai sambil berenang juga ya, nanti takutnya matod. Antisipasi aja sih. Hinge atau engselnya juga sekarang jadi lebih tipis ya, biar bisa masukin baterai yang lebih gede. Karena Z Flip sebelumnya itu punya isu baterai boros dan orang-orang jadi ragu buat beli. Tapi hell yeah, Z Flip 4 baterainya udah upgrade, jadi lebih awet. Naik 400 mAh jadi 3700 mAh. Sebenarnya agak banyak banget sih ya naiknya, tapi karena bantuan dari chipsetnya yang efisien, alhasil pas dites dari PC Mark, dapat SOT 10 jam dengan sisa baterai 16%. Sedangkan di pemakaian gue, kalau sambil gaming tipis-tipis bisa tahan seharian dengan SOT atau screen on time 4,5 jam, non-gaming 6,5 jam, dan bahkan bisa tahan hampir 3 hari dengan SOT ya cuma 2,5 jam aja. Jadi buat yang masih overthinking soal baterai, di Z Flip 4 baterainya udah awet dari generasi sebelumnya. Pengecasannya juga udah naik dari 15 watt ke 25 watt. Ngecas dari 4% ke 100% 1 jam lebih. Tapi fast charging ini harus dinyalain dulu, karena secara default fast charging dan fast wireless chargingnya belum nyala. By the way, untuk wireless chargingnya naik ke 15 watt dan juga bisa reverse wireless charging 4,5 watt. Ya, bisa jadi power bank. Samsung keren sih, walaupun ini HP lipat yang punya kelasnya sendiri dan nggak bisa disamain sama flagship. Tapi chipset yang dipakai itu flagship punya dan paling kencang dari Snapdragon saat ini. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kencang dan efisien dengan fabrikasi 4 nanometer. Skor Antutunya ngehit 1 juta. Baterai udah upgrade, chipset juga upgrade. Mungkin biar jadi lebih banyak orang yang beli kali ya. Jadi kayak, oh HP lipat tuh juga pakai chipset yang paling kencang gitu. Soalnya yang paling dipromosiin tuh si Z Flip sih dibanding Z Fold. Sampai-sampai ada campaignnya di luar negeri yang tempat duduk halte busnya dijadiin cosplay Z Flip. Gokil. Tapi ya Z Flip 4 ini jangan dijadiin HP full gaming, karena bukan peruntukannya, kayak kurang cocok aja. Masa HP lipat dijadiin HP full gaming gitu kan, walaupun mumpuni. Contohnya kayak Mobile Legends, ini nggak bisa grafik ultra. Terus Genshin Impact bisa highest 60 fps tapi cuma beberapa menit aja. Sisanya frame drop kayak biasa. Dan PUBG Mobile bisa HDR Extreme, Ultra HD Ultra, dan kalau dipakai 30 menit bakal frame drop juga. Ini mungkin karena gue downloadnya dari Play Store, karena kalau dari Galaxy Store dia lebih smooth, minim dari frame drop. Dan juga ini tuh karena suhunya yang lumayan panas, yang ngehit sampai 46 derajat Celcius. Jadi kalau mau gaming lancar, gue saranin pakai cooling fan. Nah, tapi yang jadi masalah suhu panasnya tuh cuma di bagian atasnya aja. Kalau coolingnya ditaruh di bagian atas kan ya kurang nyaman dong buat digenggam.
Mau nggak mau ya taruh di tengah, yang jadinya nggak terlalu maksimal buat dinginin suhu bagian atas. Balik lagi ke pertanyaan opening video tadi. HP lipat tuh buat apa sih? Banyak banget. Sesuai namanya, flip. Bisa dilipat jadi setengah dari ukuran fullnya. Buat yang suka HP compact, mini, kecil, tapi tetap pengen dapetin layar yang gede, ya ini. Dimasukin ke kantong celana nggak ngeganjal, dimasukin ke tas kecil juga muat. Fitur lipat ini jadi eksklusif, mewah, unik yang nggak bisa didapetin dari HP-HP regular. Gue masih sekagum itu sih sama teknologi HP lipat ya, kok bisa layar dibikin nekup gitu. Untuk Z Flip 4 ini tekukan layarnya masih kelihatan dan kayaknya emang nggak bisa dibuat jadi nggak kelihatan. Ya jadi resiko HP lipat sih emang. Buat orang-orang yang pertama kali pakai, contohnya kayak gue, dibikin agak repot sih sedikit karena HP-nya harus kita buka dulu lipetannya, terus unlock screen. Yang dimana posisi side mounted fingerprint-nya juga agak ke atas, jadi jari kita harus ngeraih ke bagian atasnya gitu. Terus kagok sama tekukan layarnya pas kita scrolling. Di bagian tengah ada gerinjel-gerinjelannya gitu loh. Tapi satisfying sih. Buat nonton kalau kepantul cahaya, tekukan layarnya kelihatan banget dan mengganggu. Tapi kalau nggak, tekukan layarnya aman kok. Nggak kelihatan sama sekali. Apalagi rasio layarnya 22:9 yang panjang. Jadi buat dipakai nonton film itu fit dan full screen. Nggak ada black bar atas bawah lagi. Serta layar dari Samsung tuh udah nggak perlu ditanyain lagi lah. Mantap banget. Panel foldable karena layar tekuk, foldable dynamic AMOLED 2X, 120Hz refresh rate, support HDR10+, brightness 1200 nits yang terang, dan speakernya juga udah stereo atas bawah walaupun speaker atas menyatu dengan earpiece. Tapi suaranya balance dengan kualitas yang bagus dan lantang. Terus di depannya ini ada layar kecil buat ngelihat jam, baterai, notif, dan sekarang dilengkapi dengan widget musik, alarm, dan lain-lain. Bahkan berkat aplikasi third party yang namanya Cover Screen OS, bisa akses seluruh aplikasi, bisa buka TikTok, bahkan main game yang berjalan dengan normal. Lumayan lah buat ngelatih kesabaran, atau sekedar dapetin pengalaman baru gitu, main game di layar kecil, atau pamerin ke temen, HP lu bisa main game di layar kecil nggak? Pas lagi nongkrong, teman-teman gue pada excited ngelihat HP yang lucu dan unik kayak gini. Dan hal yang pertama mereka lakuin adalah selfie pakai kamera belakangnya. Yaps, layar kecil ini bisa kita pakai untuk preview dari kamera belakang. Ngegantiin fungsi dari kamera depan lah. Jadi bisa selfie atau vlogging langsung pakai kamera belakang yang kita tahu kamera belakang pasti jauh lebih bagus dibanding kamera depan. Tinggal tekan 2 kali power button langsung kebuka kamera, pindah-pindah mode dari foto ke video, tinggal slide ke samping, ubah lensa, slide ke atas bawah, dan ubah rasio preview, tap 2 kali. Menarik kan? Terus enaknya pakai Samsung Z Flip, kita nggak perlu lagi pakai tripod. Tinggal tekuk dan HP-nya bisa berdiri sendiri. Bisa dipakai untuk video call atau meeting online juga. Nah, pas kita tekuk, bagian layarnya tuh bakal pindah ke atas gitu dan ngasih space di bawahnya. Kalau kamera jadi kayak gini, bisa rekam ala-ala handycam gitu loh. Seru, jadinya ngasih experience baru. Ada juga yang jadi touchpad. Banyak lah, flex mode ini gak cuma gimmick sih, karena Samsung beneran niat dan ngasih akses di semua aplikasi third party. Pop-up view juga asik untuk ngebuka banyak aplikasi yang seharusnya emang HP-HP kayak gini tuh ya dipakai untuk hal-hal produktivitas kayak split screen, floating windows yang bisa kita atur dari ukuran dan transparansinya. Nice! Terakhir kita bahas kamera, tetap dengan dual setup yang sama, kamera utama 12 megapiksel OIS dan 12 megapiksel ultrawide. Sedangkan kamera depan 10 megapiksel. Untuk hasilnya bagus, setara flagship, tapi belum selevel sama Samsung S series yang emang lebih bagus kameranya. Jadi jangan sampai salah pilih ya, karena teman-teman gue banyak yang bilang pas Z Flip 3 kemarin, kok kameranya nggak wow ya? Ya emang bukan fokusnya di kamera. Balik lagi, ini tuh HP lipat. Tapi kalau kamera Z Flip 4 ini menurut gue udah bagus sih. Tajam, dynamic range-nya luas, dan awalnya gue lihat kok dramatis banget ya, yang emang siap untuk diposting. Tapi ternyata itu kalau dilihat dari layar Samsungnya, yang screen mode-nya emang gue atur ke vivid. Soalnya pas gue lihat di layar iPhone itu gak sebegitu dramatis sih processingnya. Paling kamera ultrawide sih, kalau low light-nya tuh kurang detail. Tapi overall untuk di malam hari mah kadang nggak perlu pakai night mode, hasilnya udah terang. Cakep.
Video juga bisa record sampai 4K 60 fps dengan stabil. Tapi untuk video lensa ultrawide kita cuma bisa akses di frame rate 30 fps aja. Dan hasil videonya pun kalau upload di Instastory hasilnya udah mirip-mirip kayak iPhone lah. Kemarin bikin Q&A dan polling di Instagram pribadi gue biar bisa ngambil data dari POV orang umum lah yang emang nggak terlalu ngikutin gadget juga. Dan jawabannya ada yang jawab iPhone 11 Pro Max, which is itu daily driver gue. Terus ada yang jawab iPhone 14. Dan untuk hasil pollingnya juga di 22% menjawab bahwa story-nya direkam pakai iPhone. Oke, jadi itu dia Samsung Galaxy Z Flip 4. HP yang menarik banget buat dibeli ya, karena udah upgrade terutama di sektor baterainya. Gimana? Kira-kira kalian tertarik gak untuk HP lipat dari Samsung yang harganya 13 jutaan ini? Silahkan langsung komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!